friends and family. Be kind to cats and butterflies and trees. Don't hurt the fishes swimming in the sea. Here is what the Buddha says to me. To love is to care for all the livings around us. To love is to be kind to all beings around us. To love is to care for all the livings around us. To love is to be kind to all beings around us. Be kind to all your friends and family. Be kind to cats and butterflies and trees. Don't hurt the fishes swimming in the sea. Here is what the Buddha says to me. To love is to care for all the livings around us. To love is to be kind to all beings around us. To love is to care for all the livings around us. To love is to be kind to all beings around us. To love is to care for all the livings around us. To love is to be kind to all beings around us. To love is to care for all the livings around us. To love is to be kind to all beings around us. Praise the Lord, Lord Buddha, embrace the world with compassion. Praise the Lord, Lord Buddha, Mahakaru, Niko Nato. Praise the Lord, Lord Buddha, embrace the world with compassion. Praise the Lord, Lord Buddha, Mahakaru, Niko Nato, Hitaya Sabapa Minam. Praise the Lord, Lord Buddha, embrace the world with compassion. Praise the Lord, Lord Buddha, Mahakaru, Niko Nato, Hitaya Sabapa Namo Buddhaya. Yang Arya Biksu Badraruci, yang terhormat Bapak Budiman Sarjana Komputer beserta keluarga, yang terhormat para hadirin tamu undangan dari dalam kota maupun dari luar kota. Selamat malam, selamat datang di gedung BCA ini. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama dalam menyambut
menyongsong Hari Waisak 2551, di mana dari Sasana Budaya Parujakan mengadakan talk show pada malam hari ini, Kamis 17 Mei 2007. Sebagai salam pembukaan dari kami, sebentar lagi akan dibuka dengan sebuah persembahan angklung dengan 2 buah lagu persembahan dari grup Angklung Gembira Cirebon, pimpinan Bapak Sungkono. Sambil menantikan seminar, terimalah 2 persembahan lagu dari Sanggar Angklung Gembira Ria dengan 2 judul. Judul pertama adalah I Canteng, yang dalam bahasa Indonesia berarti lentera, dan sebagai persembahan lagu kedua adalah Pekik Kemenangan. Untuk itu, kepada seluruh anggota grup Gembira Ria bersudi untuk mempersiapkan diri di depan. Pada kesempatan malam hari ini juga, kami panitia tak lupa mengaturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat pimpinan BCA Cabang Cirebon, kepada yang terhormat juga para donatur, para sponsor, para donatur, dan para dermawan yang telah membantu sehingga terlaksananya seminar talk show pada malam hari ini. Juga kepada semua pihak yang telah membantu, baik rekan-rekan dari dalam kota maupun luar kota, dan para tamu undangan sekalian dari dalam kota maupun luar kota, kami ucapkan juga banyak terima kasih. Tak lupa panitia juga banyak terima kasih kepada grup Angklung Gembira Ria pimpinan Bapak Sungkono. Selanjutnya ucapan terima kasih kami berikan kepada grup Barongsai Singamas pimpinan Bapak Husen dan pelatih Bapak Ian. Sambil menanti talk show acara resmi dimulai, inilah persembahan pertama dari grup Angklung Gembira Ria Cirebon.
menginjak acara pertama, acara talk show. Kami panggilkan Ketua Panitia Penyelenggara Talk Show pada malam hari ini, Ibu Inawati Sarjana Sastra, yang akan menyampaikan beberapa patah kata. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat Yang Arya Biksu Badraruci yang kami muliakan, kepada yang terhormat Bapak Budiman Sarjana Komputer selaku GM Garuda Food yang kami cintai, kepada Bapak Surya Pranata selaku Ketua Yayasan Wihara Buddha Sasana yang kami hormati, kepada hadirin Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya cintai, dengan terlebih dahulu mengagungkan Sang Hyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut rasa syukur atas terselenggaranya acara talk show yang juga sekaligus dalam rangka kita menyambut Hari Waisak 2551. Kami menyampaikan selamat datang kepada semua tamu undangan. Demikian juga kepada seluruh umat Buddha yang hadir dari berbagai wilayah 3 Cirebon. Selamat datang, selamat mengikuti acara talk show pada malam hari ini. Dalam rangka kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan dan bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua dapat senantiasa meneladani sifat-sifat para Buddha. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kami Yang Arya Biksu Badraruci dan kepada Bapak Budiman Sarjana Komputer. Tak lupa kepada panitia talk show, kami sungguh bangga dengan partisipasi dan kerja keras semuanya. Kami pemuda Wihara Buddha Sasana bisa mewujudkan acara ini. Sengaja kami panitia mendatangkan narasumber dengan tradisi Wajrayana agar kita dapat memiliki banyak pengetahuan mengenai doktrin-doktrin dan praktik-praktik Buddhis yang demikian luas. Sebagaimana biasanya bila ada ketidaktahuan, maka berkembanglah buruk sangka, ketidakpercayaan, dan salah pengertian. Demikian keadaan latar belakang kami memulai acara untuk menghargai keanekaragaman dan kekayaan agama Buddha. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tradisi agama Buddha yang paling bergema di dunia internasional sekarang ini adalah agama Tibet. Oleh karena pengungsian yang mulia Dalai Lama mengakibatkan terpencarnya kekuatan dan sumber agama Buddha Tibet ke seluruh dunia. Kita semua mengakui kenyataan bahwa setiap mazhab dan sekte agama Buddha telah memelihara batang tubuh ajaran yang langsung dari Sang Buddha dan tetap tidak berubah. Perbedaan-perbedaan adalah dalam hiasan-hiasan luar, penekanan, dan kadang-kadang penafsiran. Dasar agama Buddha tetap satu. Bila kita melihat ke sekeliling dan memperhatikan acara malam ini, kita melihat sampai di mana tanda-tanda keluarbiasaan tersebut telah memberikan rasa persatuan dan kesatuan kepada kita semua. Saya meramalkan timbulnya kecenderungan-kecenderungan baru dalam agama Buddha di Barat. Interaksi yang rapat dari berbagai mazhab dan sekte yang berbeda akan mengakibatkan saling mempengaruhi. Para pakar Barat telah menyuarakan bahwa mereka lebih menginginkan suatu bentuk agama Buddha yang menggabungkan 3 tradisi dari Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Kita mendengar istilah seperti Triyatna, ketiga jalan, dan Budayana, jalan Buddha.
sebagai nama untuk membentuk gabungan dari agama Buddha. Kita seharusnya tidak merendahkan perkembangan alami ini, karena beginilah sebenarnya bagaimana ajaran Buddha berkembang selama 2500 tahun terakhir ini. Dengan adanya toleransi dan pengertian, usaha kita bersama seharusnya menyumbangkan pengembangan kekayaan yang lebih besar daripada warisan keagamaan kita. Tujuan kita adalah meneruskan agama Buddha sebagai pengaruh yang hidup atas kehidupan kita dan melalui keteladanan kita kepada semua kehidupan di sekeliling kita. Akhir kata, kami atas nama panitia menyampaikan maaf yang tulus bila dari awal hingga akhir acara ini terdapat kekurangan. Semoga acara talkshow ini memberikan manfaat bagi kita semua. Maitri Citea, Pemuda Wihara Buddha Sasana, Ketua Inawati. Oleh Ketua Yayasan Buddha Sasana dalam hal ini Bapak D. Surya Pranata MBA. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada yang kami muliakan, Yang Arya Bante Badraruci, kepada yang kami hormatin Bapak Budiman dari Jakarta sebagai General Manager PT Garuda Food, kepada yang kami hormatin para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pemimpin dan pengurus-pengurus wihara-wihara di wilayah Cirebon, serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Selamat datang, selamat petang, salam sejahtera untuk kita semua, dan terimalah salam kami dalam Dharma. Namo Buddhaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Adi Buddha atas berkah kesempatan di mana kita dapat berkumpul pada sore hari ini untuk mendapatkan pelajaran Dhamma dalam acara talkshow Kecil Bahagia, Tua Kaya Raya, dan Mati Masuk Surga. Satu tema yang sangat menarik dan menggelitik, karena semua orang pasti mau dan semua orang pasti mendambakan, dan hal ini bukan tidak mungkin, tapi sangat mungkin dan dapat dicapai atau diwujudkan. Untuk itu, marilah sebentar lagi kita dapat menyimak dengan baik apa yang akan dibabarkan oleh Yang Arya Bante Badraruci dan oleh Bapak Budiman. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara hadiran untuk dapat menyimak dan bertanya kepada beliau. Pengetahuan ini akan dapat menjadi bekal dalam kehidupan kita dan dapat menjadi acuan dalam pendidikan anak-anak yang kita cintai, agar di dalam kehidupan ini berkah kesuksesan atau kesejahteraan dan berkah kebahagiaan dapat terwujud dan atau dapat dicapai. Mungkin banyak orang bilang uang bukan segala-galanya, tapi ingat, tanpa uang akan susah segala-galanya. Jadi kita harus sukses untuk segala-galanya. Mudah-mudahan acara talkshow yang diadakan oleh pemuda-pemuda Wihara Buddha Sasana atau para generasi penerus ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua dalam upaya mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, dan Buddha Dhamma akan dapat lebih berkembang dan dapat memberikan tuntunan untuk mencapai hidup bahagia. Dan sebelum kami lupa, kami juga ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan manajemen BCA Cirebon yang telah membantu memberi fasilitas gedung untuk terselenggarakannya acara talkshow pada malam hari ini.
dan kepada seluruh pendukung kegiatan dan para donatur atau sponsor serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan ini, kami dari Yayasan Buddha Sasana mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada adik-adik atau saudara dari Bandung yang telah bersusah payah datang dan membagikan buku kepada kita semua. Terima kasih banyak. Semoga karma baik atau kebajikan yang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara tanamkan akan dapat segera berbuah kebahagiaan. Sekian, terimalah salam cinta kasih dari kami pengurus Vihara Buddha Sasana. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Bapak. Selamat malam kepada para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan. Malam ini segera saja kita mulai acara talk show pertama-tama yang akan dibawakan oleh Bapak Budiman, Sarjana Komputer, dengan judul Strategi Menuju Hidup Sukses di Era Global. Sebelumnya Bapak Budiman sendiri yang akan memberikan sedikit introduction tentang siapa dia itu, mengapa dia sampai sukses sampai saat ini. Silakan Pak Budiman. Oh iya, terima kasih Bu Kris. Namo Sang Hyang Adi Budaya, namo ya. Ya, masih diminta memperkenalkan diri. Saya memang untuk Jawa Barat sebenarnya bukan daerah yang asing. Saya kurang lebih 8 tahun di Bandung. Kebetulan Ibu Ina ketua panitia tadi itu adalah ya teman seperjuangan lah ya. Beliau itu tadi baca sambutan tuh udah kayak baca teks Manggala aja, karena dia dulu kelamaan ngurusin Manggala dia dulu. Jadi ya saya kuliah 2 kali di Bandung. Pertama kuliah yang tadi titelnya pakai Eskom, Sarjana Kompor ya. Bukan. Dan kemudian saya lanjutkan lagi sekali lagi kuliah di manajemen industri, dua-duanya saya tamatkan di ITB. Kemudian kerja itu sudah pindah beberapa kali dan terakhir mungkin sudah 10-an tahun saya bergabung di Garuda Food. Sebenarnya di samping saya Bu Kris ini justru malah jauh lebih mengenal pimpinan saya Pak Sudamek daripada saya sendiri, karena teman kuliahnya Bu Kris rupanya ya di Satya Wacana. Saya 10 tahun di Garuda Food dan sekarang saya menjadi kepala divisi marketing dan kepala divisi manufacturing. Jadi 2 divisi di Garuda Food, divisi operasional yang saya kepalai menyangkut keseluruhan operasional marketing yang ada di seluruh Indonesia untuk seluruh brand, demikian juga manufacturingnya atau pabriknya. Nah, nanti terlalu panjang perkenalannya, nanti ceritanya lebih banyak pada saat presentasi saja Bu Kris. Saya kira cukup Bu Kris. Berikutnya kami persilakan Yang Arya Biksu Badraruci untuk juga memperkenalkan identitas dirinya. Silakan Biksu. Terima kasih. Namo Buddhaya, selamat malam. Tadi sih sempat tawar-menawar, saya bilang Bu Kris Anda kenalin saya saja, karena saya jarang, kata orang Jawa pamali, sungkan. Tapi ya sudah, tidak banyak yang bisa saya ketahui tentang diriku selain lahir. Tunggu. Lupa saya kasih tahu lupa umur 35 kira-kira. Masa sih 35? Oh ya. Kadang-kadang benar, aku nggak tahu umur saya berapa. Masa sih 35? Belum lah. Betul lah, kalah seumur sama saya. Iya, menurut aja. Pokoknya saya sekitar, saya lahir Desember 73, 75, 335 ya kurang lebih lah.
nggak nyangka tua kan, nggak nyangka ada tua. Saya orang Riau, karena orang Riau hui jiang Huayu, wo hui jiang Huayu, wo hui ting. Ya karena ada vosin itu aja. Kemudian lulus SMP saya ke Jawa, ke Semarang untuk SMA dan kuliah. Karena itu kromo inggil segede sakit. Terus saya kuliah di Semarang, teknik kimia, jurusan kimia, tapi kimia saya nggak kepake, bolang air, nggak ada orang mau. Terus Jogja, terus karena Jogja saya sekolah di India dan saya belajar di komunitas Tibet, jadi saya bisa bahasa Inggris dan bahasa Tibet. Kemudian saya di Bandung pulang ngajar, dan saya sudah hampir, terakhir saya muncul di dunia persilatan tahun 2000. 2000 berarti ini 2007, berarti sudah 7 tahun tidak muncul di dunia persilatan. Ini baru turun gunung. Udah lama saya nggak muncul. Terakhir saya muncul kasus kerusuhan Mei. Habis itu sudah nggak muncul lagi. Saya pergi ke India 3 tahun, terus saya pulang pergi, dan saya sudah nggak pernah kasih ceramah, nggak pernah kasih dhamma desana. Terus gara-gara beliau ini saya dipaksa oleh, saya juga nggak tahu, ada orang SMS sama saya, orang Cirebon, kenal juga enggak, ketemu juga enggak, saya nggak tahu namanya Samsul itu siapa. Saya tahu ada orang telepon saya namanya Lia itu siapa, saya tak tahu sama sekali, pokoknya datang. Dan tadi malam sempat saya rapat jam 11.30 baru selesai, tidur, jadi kecetit, nggak bisa noleh. Jadi keseleo, jadi sambil nyupir pelan-pelan, sambil dipijetin pelan-pelan, akhirnya nyampe. Dan this is the first time aku ke Cirebon. Ini pertama kali. Oke, itu aja, terima kasih. Untuk ini waktu kami persilahkan untuk Bapak Budi memberikan sedikit masukan. Ya, saya akan coba menjelaskan karena biasanya ini materi cukup panjang. Nanti saya akan coba jelaskan dalam waktu yang lebih singkat. Bapak Ibu sekalian, saya bagi nanti jadi 2 termin. Satu, kita bicara mengenai bisnis as usual, bisnis bagaimana biasanya, dan kedua itu nanti kita akan bicara mengenai sukses itu sebenarnya apa sih gitu ya, urusannya gitu dengan kita sebagai individu. Sebenarnya kalau mau panjang lagi bisa bicara mengenai agama Buddha itu sendiri, cuman kayaknya saya juga tahu waktu sangat terbatas, saya akan berhenti di 2 topik itu saja dulu. Saya memanggil operator yang paling mahal karena didatangkan dari Bandung dan baru diminta untuk jadi operator tadi ya, di sebelah saya. Pak Asyong ini di depan saya. Ayo Asyong. Oh iya, saya mau kasih tahu, tadi kan memperkenalkan diri kan pekerjaannya apa. Saya sendiri tahun 90 awal, 90-an, 93 kalau nggak salah. 93 saya itu tiba-tiba kok bisa mengenal agama Buddha itu di tahun awal 90-an gitu ya. Makanya bisa kenal sama banyak teman-teman juga dari sini. Kemudian tahun 93 itu saya jadi ketua pemuda, tapi di Sekber PMVBI seluruh Indonesia. Itu karma yang nggak bisa ditolak katanya. Jadi saya memang mengawali karir saya berkecimpung di dunia agama Buddha itu tahun 93 dengan menjadi ketua atau sekjen dari Sekber PMVBI. Itu pemuda-pemuda wihara-wihara Buddhayana seluruh Indonesia. Dan kebetulan Bante kita yang di depan ini, Suhu Ruci ini adalah salah satu ketua atau sekprop waktu itu kita sebutnya untuk provinsi Jawa Tengah gitu ya. Malam ini saya nggak boleh kurang ajar karena beliau sudah jadi suhu. Kalau dulu kan masih anak buah boleh ya, kalau malam ini udah nggak boleh karena dia udah jadi suhu. Nah kemudian saya konsisten berada di lingkungan agama Buddha sampai hari ini. Jabatan saya hari ini adalah sekjen dari Majelis Buddhayana Indonesia. Jadi ketua umumnya adalah Pak Sudah sendiri, adalah temannya Bu Kris itu juga, itu ketua umum dari Majelis Buddhayana Indonesia. Next, yuk.
Nah, topiknya malam ini adalah bagaimana kita menghadapi era global dan bagaimana kita sukses untuk menghadapi itu. Next yuk. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin akan bicara banyak urusan bisnis. Pengalaman saya selain di Garuda Food, saya juga banyak membantu perusahaan-perusahaan besar untuk migrasi, untuk melakukan transformasi. Belakangan ini saya agak sibuk di Telkom, di PLN, untuk membawa mereka dari iklim birokrasi jadi mereka bisa berkompetisi di kalau Telkom sekarang itu sudah mulai masuk ke persaingan yang tidak seperti dulu. Kalau Telkom kan dulu taunya cuman sambungan langsung, sekarang udah ada fleksi, mereka dagang fleksi, mereka dagang speedy. Kalau PLN mereka mau mulai mentransformasi diri, mau jual kabel, nanti kabel listrik itu sudah bisa dipakai untuk internet. Kabel listrik yang seluruh Indonesia itu kan kabel listriknya udah banyak tuh ya, itu tinggal nanti dimodifikasi sedikit sudah bisa jadi internet. Nah itu nanti saya sekarang ikut membantu mereka, selain banyak perusahaan-perusahaan lain yang juga banyak saya coaching untuk bisa melakukan transformasi. Nah persoalan kita sekarang adalah globalisasi ini udah nggak bisa dibendung. Bapak Ibu sekalian, ini pengaruhnya besar. Belakangan kami di Garuda Food itu sempat masuk koran karena Menperindak Fahmi Idris itu menegur kami karena kami membuat ting-ting itu di Cina. Tahu ting-ting Garuda ya Bapak Ibu ya? Itu dibuat di Cina. Ini sekalian ngomong kan, sekalian promosi kan, nggak apa-apa ya? Yang nggak tahu kan berarti nanti nyari gitu kan, beli kan nggak apa-apa. Nah, jadi memang kami membuat ting-ting itu di Cina, diprotes. Saya bilang, Bapak Ibu tahu nggak sekarang ini bahwa sekarang dunia sedang mengglobal, bahwa bisnis yang namanya ting-ting itu asalkan kita masih pakai merek Garuda itu justru jauh lebih baik daripada orang bawa produk luar masuk ke Indonesia pakai merek luar. Bapak Ibu semua kan pakai handphone ya, mereknya apa? Nokia ya, Sony Ericsson ya. Nokia itu dibikin di mana coba? Nokia itu perusahaan mana? Philadelphia. Finlandia, sorry. Finlandia, di Eropa sana. Di peta hampir nggak kelihatan. Ya. Tapi mereknya mendunia. Dan kita pakai ya. Kita pakai. Norway. Kemudian kalau kita lihat Nike, sepatu Nike, pabriknya itu ada berapa coba Bapak Ibu tebak? Nike itu nggak punya pabrik Bapak Ibu sekalian. Sepatunya dia cuma punya merek, pabriknya tersebar di seluruh dunia. Demikianlah nanti pertarungan yang akan terjadi di dunia. Orang akan punya brand, orang akan punya nama, pabrik entah di mana, peduli amat. Yang kita beli Honda, Toyota, itu rakitan yang paling banyak di Indonesia itu adalah rakitan Thailand. Di sini sendiri belum dibikin pabrik assembly-nya. Rakitan Thailand, terutama yang build up itu datang dari Thailand. Jadi nanti di mana negara yang paling efisien, sana akan orang membuat pabrik. Nah, gejala global ini nggak bisa dihindari. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu, China itu sudah declare sebagai the world manufacturer of the world. Jadi dia akan menjadi negara yang akan menjadi produsen untuk seluruh barang-barang yang ada di dunia. Itu sudah, dia udah declare seperti itu. Oleh sebab itu barang dari negaranya itu pasti paling murah, ya, selalu. Dan itu ditakuti. Makanya kalau kita jalan-jalan kemana, kalau suhu lagi pergi ke luar negeri, ke Australia kemana, Australia negara binatang yang paling terkenal di sana apa? Kanguru dan koala gitu ya. Saya pernah beli itu kanguru dan koalanya untuk gimmick kan kalau pas ke Australia. Mukanya kanguru dan koala, pantatnya itu apa? Made in China, ya, made in China, made in China. Jadi boleh binatangnya kanguru, bonekanya bikinan China.
ya. Jadi kalau ada yang doyan boneka Barbie, ya Barbie yang cewek-cewek terutama, kalau sipit-sipit matanya pasti dari China itu ya, bonekanya ya. Enggak ya, boneka Barbie enggak ada yang sipit matanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu Cina menjadi the world manufacturer, kemudian India itu akan leading di teknologi IT-nya, terutama di Bangalore. Kalau Bapak Ibu sekalian sempat view televisi channel asing, kita bisa ngelihat betapa pekerja IT-nya India itu shift-shiftan itu. Masuk kerja untuk apa? Mengentry supaya apa? Kalau yang muda-muda kan tahu ya, internet kalau masuk Google itu mudah di search ya. Itu ada search engine-nya, itu perlu banyak pekerja untuk membantu. IT, kenapa kok memilih India? Karena murah. Menggaji orang dengan keahlian yang sama di Amerika itu 8 kali lebih mahal daripada menggaji orang di India. Oleh sebab itu sekarang patokan benchmark untuk IT itu adalah India. Orang sekarang rame-rame men-outsource ke India, padahal dulu itu adalah Silicon Valley. Dan banyak hal kalau kita lihat di negara-negara lain, Korea sekarang sangat menonjol di bidang otomotif. Otomotifnya luar biasa. Beberapa kali mobil Hyundai, tulisan Hyundai itu oleh orang Korea kan dibacanya Hyundai ya, itu menjadi juara otomotif setiap kali pameran otomotif dunia. Jadi kita bisa melihat perubahan arus dunia ini. Belum lagi belakangan Singapura itu sudah mengumumkan bahwa negaranya adalah negara yang paling nyaman untuk menjadi tujuan orang menyelenggarakan meeting, event, insentif, conference dan sebagainya. Termasuk negara tujuan untuk orang berobat ya. Bapak Ibu kan tahu ya, kalau orang berobat pasti larinya ke Singapura. Semua negara sekarang sedang memperkuat kompetensinya. Nah, ada satu arus. Kalau tadi kita bicara mengenai ekonomi, bisnis, ternyata spiritual, perkembangan spiritual juga mengalami perubahan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ina kalau hijrahnya Dalai Lama ke India, kemudian banyaknya rahib-rahib Buddhis ada di berbagai negara-negara di Eropa maupun di Amerika sampai ke Australia, itu membawa arus baru ke dalam cara mencerap nilai-nilai spiritual. Memang di dunia ini yang paling keras dalam urusan agama itu salah satunya Indonesia, yang kedua Israel, yang KTP-nya ditulis agamanya apa, Buddha, Islam, Kristen, itu ya cuman di Indonesia sama Israel kedua. Kalau di negara lain sana sudah nggak ada. Nah, oleh sebab itu tidak heran sekarang itu di negara barat sana sedang ada arus baru, arus yang mereka sebut, ada yang kadang-kadang menyebutnya dengan nama New Age. New Age itu arus baru yang mana sudah tidak ada lagi label-label agamanya, tapi di sana sudah terjadi apa? Kombinasi yang sangat baik dari berbagai keunggulan-keunggulan agama di dunia. Jadi tidak ada yang heran kalau tiba-tiba seorang Nasrani misalnya ya, tiba-tiba belajar yoga, tiba-tiba belajar kontemplasi, tiba-tiba belajar meditasi. Itu nggak heran lagi. Dan sekarang sedang menjamur itu di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, spiritual juga ikut berubah. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah persaingan bisnis di dunia juga terjadi perubahan yang luar biasa. Kalau kita simak di Eropa, ini sekarang adalah gelombang PHK besar-besaran di Eropa. Berapa banyak yang namanya perusahaan-perusahaan otomotif yang gulung tikar, yang melay-off karyawannya dan sebagainya. Kenapa? Karena kalah bersaing dengan arus tadi itu. Ini arus Asia sekarang sedang mencapai titik keseimbangannya melawan arus-arus dari Eropa dan Amerika. Barang-barang Cina itu membuat goyang negara-negara lain, terutama negara-negara Eropa, Amerika dan Australia. Nah, ini sedang mencapai titik tengah, titik penyeimbangnya, dan itu terjadi gelombang yang luar biasa. Maka
Indonesia pun terkena imbasnya, Asia pun terkena imbasnya. Jadi sekarang kompetisi itu udah makin lama makin sulit. Coba perusahaan sepeda, saya kenal ada 2-3 perusahaan sepeda di Surabaya tutup karena apa? Import sepeda dari China lebih murah. Kalau perusahaan tekstil tutup itu sudah lagu lama, ya, sudah dari kemarin-kemarin, karena lebih enak import pakaiannya kan. Coba lihat di FO dan sebagainya itu, kalau enggak pasti banyak pakaian-pakaian import dari China. Jadi ini memang arus yang luar biasa. Dan yang luar biasanya lagi apa? Saya kemarin baru berkunjung ke Vietnam, ke beberapa negara di Asia. Tenaga kerja pun jadi masalah. Suatu ketika kita akan berkompetisi tidak hanya di industri, tapi termasuk berkompetisi di tenaga kerja. Kenapa begitu? Sekarang ekspatriat yang digemari oleh perusahaan-perusahaan asing adalah apa? Ekspatriat dari India dan Filipina. Kenapa? Satu, bisa bahasa Inggris. Mereka mengerti bahasa Inggris, bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik, sehingga mereka bisa mencari pekerjaan di luar negeri. Eksekutif-eksekutif di Thailand, di Vietnam yang saya datangi, Kamboja, itu orang India, orang Filipina. Kenapa tenaga kerja Indonesia itu selalu datang ke sana, itu selalu jadinya itu warga kelas paling belakang? Karena ketidakmampuan berbahasa Inggris. TKW dari Filipina lebih mahal harganya dibandingkan TKW dari Indonesia, karena tidak bisa berbahasa Inggris TKW dari Indonesia. Nah, jadi pekerja pun akan menjadi persoalan. Negara kita punya begitu banyak pengangguran, mau dikirim ke luar negeri, padahal penganggurannya bukan pengangguran yang SD SMP ya, penganggurannya itu banyak pengangguran sarjana gitu, mau dikirim ke luar negeri nggak bisa. Karena apa? Kendala bahasa. Persoalannya di situ. Sehingga ke depan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin sudah nggak bisa dihindari lagi. Dengan China membesar seperti ini, saya kemarin sudah dapat datanya, dari total penduduk di dunia paling banyak penduduk berbahasa apa? Mandarin ternyata. Dari total penduduk di dunia ya, kalau dikumpulin sekian miliar itu, paling banyak berbahasa apa? Ternyata bahasa Mandarin. Dengan mereka go global seperti sekarang ini, maka bahasa Mandarin udah akan menjadi bahasa kedua di dunia setelah bahasa Inggris. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang punya anak nih ya, mulai mempersiapkan ya, karena persaingan di tenaga kerja juga akan terjadi. Ya. Nah, saya akan itu bicara globalnya. Nah, saya akan bicara ke next. Oh ya, jadi bisnis sekarang ini memang cukup berat ya untuk kita perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Bisnis saat ini kelihatannya pengen tampil cantik tapi badannya sudah tua renta, kalah bersaing. Anda tahu pabrik gula kita, pabrik gula yang ada di kita ini, itu kenapa harus diproteksi oleh pemerintah? Gak akan bisa efisien lagi. Orang mesinnya mesin zaman Belanda dulu kok. Mau tampil cantik memang, tapi mesinnya mesin tua ya, sama kayak di depan ini. Akhirnya mesti memang harus di apa? Harus disubsidi terus, proteksi terus, makanya nggak bisa bersaing. Ya, bisnis sekarang juga begitu. Kondisinya nggak, semakin sulit untuk kita masuk ke sebuah bisnis, apalagi mempertahankan bisnis yang ada gitu ya. Nah, kiat-kiatnya bagaimana? Nanti saya akan bicarakan. Next yuk. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk kemana-mana lah, perkembangan ilmu saat ini masuk dari mulai, kalau pertama orang bicara IQ, EQ, SQ, ini memang ada penelitiannya. Nanti di belakang saya akan bahas juga. Cuman saya ingin menyorot di cultural intelligence. Semakin nanti kita go global, bisnis kita akan diserang oleh negara lain. Kita kalau mau bertahan, kita juga harus melihat lahan di negara lain. Nanti setelah WTO diratifikasi, itu semakin berat. Hari ini bea masuk barang mewah dan sebagainya masih ada proteksi. Setelah WTO diberlakukan, tidak ada lagi proteksi. Tidak ada proteksi artinya apa? Barang orang dari negara manapun boleh masuk, yang berlaku tinggal hukum anti dumping.
Tapi kalau negara sana mau kirim ke sini, dia bisa produksi lebih murah, pasar kita besar, dia tinggal kirim. Nah, oleh sebab itu kita pun kalau mau nanti kita bicara makro ya, kalau perusahaan yang baik adalah perusahaan yang juga berpikir tidak hanya melakukan pemasaran di negaranya sendiri. Dia harus cross country, dia harus cari lahan di negara lain. Ketika itu terjadi, itu akan jadi masalah besar. Karena ini udah dipotret oleh beberapa pakar di dunia, sehingga mereka memunculkan satu quotient baru. Setelah IQ, EQ dan sebagainya yang nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, ini diramalkan oleh para pakar, kalau nanti sudah efek globalisasi ini nggak bisa dibendung, akan ada satu yang menjadi keunggulan yang harus dimiliki oleh semua orang, namanya cultural intelligence. Nah, karena nantinya kita yang mungkin hidup di negara, misalnya di daerah kota Cirebon, waktu pindah ke negara lain atau ke kota lain, kalau kita tidak mampu mengenal, tidak mampu beradaptasi dengan kondisi setempat, jangan harap kita akan berhasil. Banyak kisah-kisah gagal dari orang yang mencoba bisnis ke negara lain, kendalanya adalah culture, bahasa dan budaya setempat. Inilah yang memunculkan peneliti baru ini mengatakan, oh ya, memang dulu ada IQ, memang dulu ada SQ, ada EQ, emotional quotient, spiritual quotient dan sebagainya. Tapi untuk globalisasi kita harus ngerti namanya cultural quotient. Nah, cultural quotient ini adalah kemampuan kita beradaptasi dengan masyarakat yang akan kita jadikan wilayah pemasarannya. Kenapa begitu? Karena dunia ini terlalu luas, ya. Untuk adik-adik atau rekan-rekan saya yang masih muda nih, saya anjurkan untuk baca satu buku yang namanya The Body Language, The Mantra for Success. Body language itu adalah satu buku yang mengajarkan tentang bagaimana kita berperilaku secara internasional, membawa perilaku kita sehingga cocok dengan lingkungan. Nah, buku itu bagus sekali. Kalau nggak ada nanti saya bisa pinjamkan untuk difotokopi ya. Itu buku yang memang sangat luar biasa. Kenapa begitu? Karena di sana diajarkan bahwa kesuksesan orang itu tidak tergantung dari IQ-nya, tapi kemampuan dia membawa diri di lingkungannya. Dan lebih hebatnya lagi, di buku itu disebutkan ajaran agama Buddha. Apa itu? Dia mengatakan, Anda bisa tersenyum, Anda bisa tiba-tiba menyajikan teh untuk orang lain, ya, Anda tiba-tiba bisa menyimak dengan baik, itu tidak akan bisa dilakukan tanpa melatih kesadaran, melatih diri, melatih spiritual Anda. Nggak bisa tiba-tiba kita setiap hari tuh, pokoknya aku diajarin di buku ini harus tersenyum terus tiba-tiba senyum aja gitu, nggak bisa. Itu datang harus dari dalam, malah kebablasan malah dikira orang gila gitu kan. Jadi memang ada. Nah, cultural intelligence ini mengajarkan itu, bagaimana kita beradaptasi. Kenapa begitu ya? Karena memang culture tiap negara itu berbeda-beda. Termasuk agama Buddha pun berbeda-beda. Masuk ke negara Cina, dia berbeda kulturnya, dia harus berbeda jubahnya. Bante Subhadraruci ini mengikuti tradisi Tibet sehingga jubahnya juga berwarna berbeda. Di Theravada sendiri beraneka ragam cara orang melakukan sembayang. Kalau nggak salah di Sri Lanka itu kalau sembayang jongkok kayak orang sedang mau pup gitu ya, caranya begitu. Kalau kita lihatnya nggak sopan gitu ya, tapi memang begitulah, setiap daerah mempunyai ciri budayanya masing-masing. Nggak ada yang murni, nggak ada, tidak ada satupun yang murni. Adaptasi dengan dengan budaya setempat. Maka dari itu saya pernah ada satu kisah menarik ya. Ada satu rekan dari Jawa Tengah, ibu-ibu, dia ke India. Ibu ini memang mau sembahyang ke Sai Baba, ya. Dia sudah sangat semangat charter taksi dari hotel. Karena charter taksi dari hotel kan orang hotel bisa ikut nitip manggilin taksinya, ngasih tahu ongkosnya segala macam. Di charter itu pulang pergi, jadi udah diantar, nanti pulangnya juga balik lagi ke hotel gitu ya. Si tukang hotel ngasih tahu ke si ibu, Bu, bayar sekian rupiah nanti ya. Udah jelas deal kan.
Nah si ibu ini kan nggak ngerti bahasa India, yang nyetir kan orang India itu kan, udah diantar ke tempat ibadah, pulangnya diantar lagi ke hotel kan. Ibu itu kan udah tahu bahwa harus bayar sekian rupiah ke si supir taksi itu, dikasih sekian rupiah, itu dikasih, dibayar, katakan aja 100 rupiah gitu, udah dikasih. Setelah dikasih, si tukang taksi ini bahkan dikasih tips, dikasih tambahan. Si taksi ini geleng-geleng kepala terus, geleng-geleng kepala. Lah si ibu ini kan ngira, oh ini kurang ini duitnya, ini kurang tipsnya nih, tambahinlah tipsnya. Makin kenceng gelengnya, makin kenceng. Ya si ibu ya nesu gitu loh, marah, kurang ajar, orang ini tak kasih tip tambahan kok malah tambah gelengnya, tambah banter gitu loh. Dikasih tambahan lagi terus ditinggalin sama dia. Wes ini terserah kamu mau geleng mau apa nggak, terserah. Masuk dia ke hotel, cerita kepada teman-teman hotelnya yang lain, itu supir taksi kurang ajar, tak tambahin tips 2-3 kali masih geleng-geleng aja. Ya terang lah ya, orang India ngomong kalau nerima sesuatu ngomong terima kasih atau ngomong iyanya itu kan aca gitu kan. Makin dikasih tipsnya makin gede, ya aca-acanya makin kenceng gitu ya, aca-aca makin kenceng coba. Nah ini kan urusan culture ya, urusan budaya ya, bener ya. Jadi kalau kita nggak ngerti, yang bohong nanya gitu loh, dia nggak nesu bawaannya, wah marah aja, ini kok kurang ajar ya tukang taksi ini ya, tak tambahin kok gelengannya makin banter gitu loh. Nah ini Bapak Ibu sekalian, culture ya. Jadi kita ini mempersiapkan anak-anak kita di kemudian hari. Yang teman-teman yang muda, persiapkan diri Anda. Kalau Anda nanti mau jadi go global, Anda harus punya kemampuan untuk masuk ke cultural intelligence. Next yuk. Nah kita masuk ke urusan bisnis. Mudah-mudahan 10 menit, 5 menit bisa nih ya. Bisnis dan kehidupan. Nah apakah bisnis dengan ajaran agama itu bisa nyambung apa enggak sih gitu ya? Orang selalu berpikir itu nggak bisa kok, masa sih bisnis bisa nyambung dengan urusan agama. Sebenarnya kalau menurut kami ini workshop, bahan ini adalah bahan workshop kami di Garuda Food ketika kami menyusun sebuah misi dan visi untuk membuat Garuda Food yang hidupnya di masa yang akan datang seperti apa. Jadi Garuda Food itu kita rancang sebagai perusahaan yang world class, kelas dunia, internasional standar, sehingga kita mengambil waktu itu konsultannya McKinsey. Konsultan McKinsey ini adalah konsultan yang terbaik di dunia. Nah dia yang menuntun kami untuk menyusun ini. Salah satunya pertanyaannya adalah seperti ini, apakah mungkin bisnis dengan agama itu bisa disatukan? Nah jawabannya nanti ada, next yuk.